Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Dewi Cake. Oke Bunda, kali ini saya akan membuat bubur serintil. Nah, mau tahu cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak. Masukkan 1 liter air putih, rebus hingga air mendidih. Masukkan sagu mutiara 110 gram, direbus sekitar 5 menit, jangan dibolak-balik selama merebus. Ini direbus 5 menit, kemudian matikan kompor, buka tutup panci, kemudian diaduk-aduk sebentar supaya sagu mutiaranya tidak lengket. Kemudian tutup pancinya, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu aduk-aduk sagu mutiaranya supaya tidak lengket satu sama lain. Ini kelihatan ya, sagu mutiaranya sudah mulai transparan tapi belum matang seutuhnya. Masih ada sedikit putih-putihnya. Tambahkan 300 ml air putih. Kita aduk-aduk sebentar. Nyalakan kompornya. Setelah air mendidih, mulai mendidih, ini kita tutup lagi pancinya. Rebus sekitar 7 menit. Setelah 7 menit direbus, buka tutup panci. Nah, ini sagu mutiaranya sudah matang ya. Masukkan gula pasir 3 sendok makan. Lalu kita tutup kembali pancinya. Kemudian ini disisihkan dahulu. Memasak seperti ini bisa lebih menghemat gas. Siapkan wadah. Masukkan 500 gram tepung ketan, garam 1 sendok teh. Tambahkan air putih 200 ml air hangat. Ini saya masukkan sebagian dulu, lalu diaduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata dan adonan kalis. Tambahkan lagi sebagian airnya, lalu kita uleni dengan menggunakan tangan. Kita uleni hingga adonannya bisa dipulung. Ini adonan sudah bisa dipulung seperti ini. Lakukan hingga semua adonan selesai. Ini hasilnya setelah adonan selesai dipulung semuanya. Kita sisihkan dahulu. Siapkan wajan. Masukkan 400 gram gula merah. Ini gula merahnya sudah saya iris-iris tipis-tipis seperti ini supaya lebih mudah larut. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Masukkan 2 liter air putih. Diaduk-aduk hingga gula larut dan tercampur rata. Kemudian ini disisihkan dahulu. Wadah, kita buat larutan tepung. Masukkan 2 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung ketan, lalu tambahkan 100 ml air putih. Diaduk-aduk hingga tepung larut. Kemudian ini kita sisihkan dahulu. Nyalakan kompor api sedang. Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan gulanya larut, sambil diaduk sesekali supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Setelah mendidih, matikan kompor. Lalu saring larutan gula merahnya agar ampasnya terpisah. Ini dimasak lagi hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, kembali masukkan yang sudah dibulatkan sebelumnya. Lalu ini dimasak sampai bola-bola ketannya mengapung dan matang. Sambil boleh diaduk sesekali agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, ini bola-bolanya sudah mengapung. Pastikan benar-benar matang.
Ambil satu bola-bolanya. Kalau sudah bisa diputus dan ini bola-bolanya sudah lembut, berarti tandanya sudah matang. Masukkan larutan tepung. Diaduk-aduk dulu supaya tidak ada endapan di bagian bawah. Kemudian ini dilanjutkan dimasak supaya mengental dan matang. Sambil diaduk-aduk supaya bagian bawah tidak mudah gosong. Kemudian matikan api kompornya dan disisihkan dahulu. Siapkan wajan, masukkan 200 gram tepung beras, garam 1 sendok teh, santan 2 liter. Ini saya masukkan sebagian dulu. Lalu diaduk-aduk supaya bagian bawah tercampur rata. Kemudian tambahkan sisa santan. Kita aduk-aduk kembali. Masukkan 3 lebar daun pandan. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Masak dengan api sedang. Sambil terus diaduk supaya bagian bawah tidak mudah gosong. Masak hingga mendidih dan mengental. Setelah mendidih, mengental dan meletup-letup seperti ini, tandanya bubur sumsumnya sudah matang. Matikan api kompor dan ini disisihkan dahulu. Siapkan panci. Masukkan santan 1400 ml. Tepung beras 4 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan. Lalu ini diaduk-aduk supaya tepung larut dan tercampur rata. Masukkan 3 lembar daun pandan. Diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Nyalakan dengan api kompor sedang. Masak hingga santan mendidih sambil terus diaduk. Setelah santan mendidih, ini sudah matang. Matikan kompor, angkat dan sisihkan. Kemudian kita buka sagu mutiaranya. Ini sudah dingin, kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini terlihat ya kalau sagu mutiaranya itu sudah matang merata. Ini dia sagu mutiaranya sudah jadi. Saatnya kita sajikan bubur serintilnya di atas piring. Nah, ini semua bahannya sudah selesai dimasak. Ambil sagu mutiaranya, lalu tambahkan bubur sumsumnya. Kemudian bubur candilnya. Lalu kita siram dengan santan kentalnya. Ini dia bubur serintilnya sudah jadi. Coba kita cicipi. Kelihatan cantik ya bun warnanya. Bismillah. Ini tuh enak banget, mantap. Rasanya super enak, super gurih. Manisnya pas, bubur candilnya ini lembut banget. Bubur sumsumnya juga lembut banget. Ini segar dan enak di mulut. Jadi rasa manisnya dari bubur candilnya, rasa gurih dari bubur sumsumnya dan santannya. Ini silakan dicoba di rumah. Wassalamualaikum.